Assalamualaikum, halo. Apa kabar? Selamat datang lagi di channel YouTube Your Daily Stories. Di sini aku akan membawakan cerita-cerita pendek bertema horor, creepypasta, atau yang lainnya. Semoga kalian suka ya. Langsung saja ke ceritanya. Cerita ke-12. Jendela yang terbuka. Malam itu, hujan turun deras, membasahi jalanan dan menciptakan genangan air di mana-mana. Aku baru saja pulang dari kantor, terlambat seperti biasa. Lelah setelah hari yang panjang, aku ingin segera beristirahat. Ketika memasuki apartemenku, aku langsung merasa ada yang aneh. Suasana ruangan terasa berbeda, meskipun tidak ada yang tampak berubah secara fisik. Aku tinggal di lantai 12 sebuah gedung apartemen tua. Gedung ini dikenal karena sejarah panjangnya, tetapi juga karena cerita-cerita seram yang sering didengar dari tetangga. Tapi aku tidak pernah percaya hal semacam itu. Apartemen adalah tempat di mana aku bisa tenang dan menyendiri, jauh dari gangguan. Setelah mandi, aku duduk di sofa dan menyalakan televisi untuk menghilangkan rasa sepi. Tiba-tiba, aku mendengar suara samar dari kamar tidurku. Suara itu seperti bisikan, hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat bulu kudukku meremang. Aku menoleh ke arah pintu kamar tidur yang sedikit terbuka, merasa jantungku berdetak lebih cepat. Mungkin hanya suara hujan, pikirku, mencoba meyakinkan diri. Tapi suara itu terus ada, lebih jelas sekarang. Sebuah bisikan yang tidak bisa kupahami, seolah-olah ada seseorang di dalam kamar yang berbicara perlahan. Dengan hati-hati, aku bangkit dari sofa dan berjalan menuju kamar tidur. Merasa semakin cemas setiap langkah yang kuambil. Aku berdiri di depan pintu kamar yang terbuka separuh. Dari balik celah pintu, aku bisa melihat jendela yang menghadap keluar. Jendela itu terbuka. Aku ingat dengan jelas bahwa aku sudah menutupnya tadi pagi sebelum berangkat kerja. Hujan deras di luar membuat tirai jendela berkibar pelan, dan udara dingin mulai meresap masuk ke dalam kamar. Mengumpulkan keberanian, aku mendorong pintu lebih lebar dan melangkah masuk. Kamar itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya samar dari lampu jalan yang menembus jendela. Aku mematikan televisi di ruang tamu. Jadi sekarang hanya ada keheningan yang menyelimuti seluruh apartemen, kecuali suara hujan dan bisikan itu. Aku berhenti di depan jendela yang terbuka dan melihat keluar. Pemandangan kota yang basah dan berkilauan oleh lampu-lampu jalan terlihat normal, tetapi perasaan aneh itu masih ada. Lalu, aku mendengar suara bisikan itu lagi, lebih jelas dari sebelumnya, dan kali ini aku bisa mengerti apa yang dikatakan. Lihatlah di belakangmu. Jantungku hampir berhenti. Suara itu bukan berasal dari luar, bukan dari hujan, tetapi dari dalam kamar, di belakangku. Perlahan, dengan gemetar, aku menoleh, dan apa yang kulihat membuat seluruh tubuhku membeku. Di sudut ruangan, tepat di dekat pintu, berdiri sosok gelap. Tidak jelas bentuknya, tapi aku bisa merasakan kehadirannya dengan jelas. Matanya, atau apapun itu, menatapku tajam dari kegelapan. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam berdiri di sana, mengawasi setiap gerakanku. Ruangan menjadi semakin dingin, dan aku tidak bisa menggerakkan tubuhku, seolah-olah ada kekuatan yang menahanku di tempat. Aku mencoba berbicara, tetapi suaraku tertahan di tenggorokan. Kemudian, sosok itu mulai mendekat, perlahan-lahan. Setiap langkahnya hampir tidak terdengar, tapi aku bisa merasakan lantai bergetar sedikit di bawah kakiku. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Ketakutan yang begitu mendalam mencengkeramku, membuatku tidak bisa berpikir jernih. Ketika sosok itu hanya berjarak beberapa langkah dariku, tiba-tiba aku merasa ada yang menarikku dari belakang. Tanpa sadar, aku melangkah mundur ke arah jendela yang masih terbuka. Angin dingin menerpa wajahku, dan aku terhuyung, hampir kehilangan keseimbangan.
Dalam kepanikan, aku berbalik dan melihat keluar jendela, berharap bisa melarikan diri. Tapi kemudian, aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Bayanganku tidak ada di jendela. Bayanganku hilang, padahal lampu jalan seharusnya memantulkan sosokku di kaca jendela. Aku berbalik dengan cepat ke arah sosok gelap itu, tapi dia sudah lenyap. Hanya ada kamar yang kosong dan dingin. Bisikan itu berhenti dan keheningan yang mencekam kembali. Dengan tangan gemetar, aku menutup jendela dan menguncinya dengan rapat. Aku berlari keluar dari kamar dan menutup pintu, berharap bisa melupakan apa yang baru saja terjadi. Tapi di dalam hati, aku tahu bahwa apapun yang kulihat tadi malam masih ada di sana, menunggu, mengintai dari kegelapan. Sejak malam itu, aku tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Aku selalu merasa diawasi, seperti ada yang berdiri di sudut kamarku setiap malam. Bisikan itu kembali setiap kali aku sendirian, memanggilku, menyuruhku melihat ke belakang. Dan sekarang, setiap kali aku melihat ke jendela, bayanganku tidak pernah ada di sana. Aku tidak tahu apa yang diinginkannya, tapi aku tahu satu hal pasti. Aku tidak sendirian di apartemen ini. Dan yang paling mengerikan, aku tidak tahu kapan sosok itu akan muncul lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita pendek ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.